Bulan Agustus 2025 membawa kabar penting bagi para pensiunan. PT Taspen resmi mewajibkan pelaporan SPTB untuk kategori tertentu dengan tenggat waktu yang ketat. Di tengah proses ini, beredar isu hangat tentang rapel gaji yang membuat banyak orang bertanya-tanya, kapan dan siapa yang berhak? Apa jadinya kalau SPTB telat dilapor? Apakah dana pensiun berhenti total? Kenapa gosip kenaikan gaji pensiunan makin ramai, tapi pemerintah belum kasih kepastian? Informasi yang keliru bisa berakibat fatal. Bukan hanya penundaan, tapi juga potensi kehilangan hak pembayaran. Simak video ini hingga tuntas, karena kami akan membedah fakta resmi, jadwal, dan langkah aman yang wajib Anda ketahui. Rapel, SPTB, dan harapan pensiunan. Antara kewajiban administrasi dan janji kesejahteraan. Agustus tahun 2025 ini terasa berbeda bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Di saat sebagian masyarakat bersiap menyambut perayaan kemerdekaan, para pensiunan justru dihadapkan pada kewajiban administrasi yang tidak boleh diabaikan. Pelaporan surat pernyataan tanda bukti, SPTB. Pengumuman resmi dari PT Taspen menjadi sorotan, apalagi di tengah derasnya isu kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Suasana di forum-forum pensiunan, grup media sosial, hingga kolom komentar akun resmi Taspen penuh dengan pertanyaan, klarifikasi, bahkan harapan yang kadang bercampur dengan kekhawatiran. SPTB, administrasi wajib yang tak bisa dianggap remeh. Mulai tanggal 1 Agustus tahun 2025, ada kelompok pensiunan tertentu yang diwajibkan melapor SPTB. Aturannya jelas dan menyasar 4 kategori utama. 1. Pensiunan, janda, atau duda yang mulai menerima dana pensiun sejak bulan April tahun 2025. 2. Pensiunan janda atau duda tanpa anak yang menjadi penerima manfaat. 3. Duda yang berusia tidak lebih dari 70 tahun atau janda yang berusia tidak lebih dari 63 tahun. 4. Penerima manfaat yang belum melapor SPTB pada tahun 2024. PT Taspen memberi batas waktu hingga akhir bulan Agustus. Konsekuensinya tegas, terlambat melapor bisa membuat pencairan pensiun ditunda, bahkan dihentikan. Untuk pelaporan, Taspen memberikan beberapa opsi. Paling disarankan adalah melalui aplikasi andal, sebuah platform digital yang memudahkan pengisian data dan bukti hidup tanpa harus ke kantor cabang. Alternatif lainnya adalah melalui situs resmi Taspen. Pesan mereka jelas, tidak perlu antre, cukup lapor dari rumah. Melejitnya isu rapel dan kenaikan gaji pensiunan. Namun, yang membuat suasana semakin riuh adalah kabar soal kemungkinan rapelan atau kenaikan gaji pensiunan mulai Agustus. Di media sosial resmi Taspen, pertanyaan serupa terus berulang. Apakah rapelan akan cair bulan ini? Atau, kapan kenaikan gaji pensiunan diumumkan? Menanggapi itu, PT Taspen memberikan klarifikasi tegas. Belum ada kepastian dari pemerintah soal kenaikan gaji atau tunjangan pensiunan yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2025. Hingga kini, belum ada regulasi resmi dari pemerintah yang mengatur kenaikan tersebut. Perbedaan antara kenaikan gaji hakim dan pensiunan. Salah satu sumber kesalahpahaman adalah berita kenaikan gaji untuk hakim Mahkamah Agung. Presiden Prabowo memang mengumumkan kebijakan besar di sektor peradilan, termasuk menaikkan gaji hakim junior hingga 280%. Setelah hampir 18 tahun, tidak ada kenaikan signifikan. Namun, kenaikan ini khusus untuk hakim, bukan untuk pensiunan ASN. Fokus awal pemerintahan Prabowo tampaknya ingin memperkuat sektor hukum dan peradilan sebelum beralih ke sektor lain, termasuk kesejahteraan pensiunan. Janji kenaikan gaji, antara harapan dan regulasi. Bagi para pensiunan, janji Prabowo saat kampanye masih membekas. Ia pernah menegaskan bahwa kesejahteraan ASN aktif dan pensiunan akan menjadi prioritas. Bahkan, Menteri Keuangan pernah mengungkap bahwa anggaran untuk kenaikan gaji sudah disiapkan dengan estimasi antara 10% hingga 20%. Namun, tanpa peraturan presiden yang resmi, janji ini belum bisa dieksekusi. Dan tanpa eksekusi, rapelan yang diimpikan banyak pensiunan otomatis tertunda. Inilah yang membuat suasana menjadi
antara harap dan cemas. Dalam pusaran isu ini, PT Taspen seringkali disalahartikan sebagai pihak yang menentukan ada atau tidaknya kenaikan gaji. Padahal, posisi mereka adalah pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Taspen hanya bisa menyalurkan dana sesuai instruksi resmi dari pemerintah. Mereka pun terus mengingatkan agar masyarakat terus memantau perkembangan terbaru dari pemerintah. Kapan kenaikan akan diumumkan? Spekulasi pun bermunculan. Ada yang memprediksi pengumuman kenaikan gaji akan disampaikan pada saat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Ada pula yang menilai momentum Hari Pahlawan di bulan November cocok secara simbolis. Namun, sampai hari ini, semua itu masih sebatas prediksi. Pemerintah belum memberikan kepastian resmi, dan para pensiunan harus menunggu sambil tetap memenuhi kewajiban administratif seperti SPTB. Bagi sebagian orang, SPTB mungkin terdengar seperti sekadar formalitas. Tetapi, bagi PT Taspen, dokumen ini adalah instrumen vital untuk memastikan penerima pensiun masih memenuhi syarat. Tanpa SPTB, pencairan dana bisa dihentikan demi menghindari pembayaran yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaporan SPTB sebelum akhir Agustus menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Pensiunan perlu memastikan seluruh data diisi dengan benar dan bukti hidup terunggah dengan jelas. Dengan banyaknya informasi yang beredar, berikut beberapa langkah bijak yang bisa diambil para pensiunan. Selalu cek situs resmi PT Taspen dan Kementerian Keuangan. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Pensiunan sudah siap memenuhi kewajiban, seperti pelaporan SPTB, tetapi mereka juga menunggu kepastian soal janji kenaikan gaji dan rapel. Apakah Prabowo akan menepati janjinya di awal masa jabatan dengan memberi kado kesejahteraan untuk para pensiunan? Atau justru para pahlawan pengabdi negara ini harus bersabar lebih lama? Jawabannya, tampaknya, masih harus menunggu babak berikutnya. Rapel gaji pensiunan bukan sekadar menambah saldo tabungan. Proses dibaliknya melibatkan rantai birokrasi panjang yang dimulai dari regulasi. Tanpa dasar hukum, berupa peraturan presiden atau peraturan Menteri Keuangan, PT Taspen tidak memiliki kewenangan untuk membayar tambahan tersebut. Begitu regulasi disahkan, barulah Taspen akan menghitung selisih gaji atau tunjangan dari periode yang ditetapkan. Misalnya, jika kenaikan gaji berlaku mulai Januari dan pengumuman baru dilakukan di bulan Agustus, maka rapel akan mencakup selisih pembayaran selama 8 bulan. Setelah perhitungan selesai, dana akan masuk ke rekening penerima melalui bank mitra. Proses ini biasanya berlangsung cepat jika data pensiunan lengkap dan SPTB sudah dilaporkan tepat waktu. Simulasi rapel, menghitung tambahan yang ditunggu-tunggu. Mari kita lihat contoh sederhana untuk 4 golongan pensiunan. Seorang pensiunan golongan 1A yang selama ini menerima gaji sebesar Rp1.900.000 per bulan, mendapatkan kenaikan menjadi Rp2.100.000. Selisihnya adalah Rp200.000 per bulan. Jika kenaikan ini berlaku mulai bulan Januari dan baru dibayarkan pada bulan September, maka rapel yang diterima mencakup 8 bulan dengan total sebesar Rp1.600.000. Seorang pensiunan golongan 2A yang selama ini menerima gaji sebesar Rp2.800.000 per bulan, mendapatkan kenaikan menjadi Rp3.100.000. Selisihnya adalah Rp300.000 per bulan. Dengan periode rapel 8 bulan, total tambahan yang diterima adalah Rp2.400.000. Seorang pensiunan golongan 3A yang sebelumnya menerima gaji sebesar Rp3.500.000 per bulan, naik menjadi Rp3.900.000. Selisihnya Rp400.000 per bulan. Jika dihitung untuk 8 bulan, maka total rapel yang masuk adalah Rp3.200.000. Seorang pensiunan golongan 4A yang sebelumnya menerima gaji sebesar Rp4.200.000 per bulan naik menjadi Rp4.700.000. Selisihnya Rp500.000 per bulan. Dengan rapel selama 8 bulan, total tambahan yang diterima mencapai Rp4 juta. Namun, tanpa regulasi resmi, semua simulasi ini hanyalah perhitungan di atas kertas. Prediksi jadwal pengumuman dan pembayaran. Banyak pengamat menilai ada 3 momentum yang berpotensi menjadi waktu pengumuman kenaikan gaji pensiunan. 1. RAPBN 2026.
momen formal untuk mengumumkan kebijakan fiskal besar. 2. Hari Pahlawan di bulan November memiliki nilai simbolis bagi para pensiunan yang dianggap pahlawan negara. 3. Akhir tahun, waktu yang tepat untuk menutup tahun dengan kabar gembira. Jika pengumuman dilakukan di salah satu dari 3 waktu tersebut, pembayaran rapel kemungkinan baru akan terjadi 1 hingga 2 bulan setelahnya, tergantung kesiapan administrasi dan anggaran. Kenaikan gaji pensiunan bukan hanya soal memberi penghargaan, tetapi juga bagian dari strategi fiskal negara. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Setiap kenaikan 10% untuk pensiunan bisa berarti tambahan pengeluaran triliunan rupiah per tahun. Bagi Menteri Keuangan, ini adalah dilema antara menjaga defisit anggaran dan memenuhi janji politik. Di sisi lain, pemerintah juga melihat ini sebagai investasi sosial. Pensiunan yang sejahtera akan berkontribusi pada perekonomian lokal, terutama di daerah-daerah di mana mereka menjadi salah satu motor perputaran uang. Dampak ekonomi bagi rumah tangga pensiunan. Tambahan gaji atau rapel dapat membawa efek domino yang signifikan. Banyak pensiunan menggunakan dana tambahan untuk membayar biaya pendidikan cucu, melunasi cicilan atau utang kecil, memperbaiki rumah atau kendaraan, modal usaha skala rumahan. Bagi ekonomi mikro, aliran dana ini bisa menghidupkan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM. Efek psikologisnya juga penting. Pensiunan merasa dihargai dan diperhatikan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu masalah klasik adalah perbedaan informasi antara pusat dan daerah. Ada kasus di mana petugas di lapangan belum menerima instruksi terbaru, sehingga pensiunan mendapat jawaban berbeda-beda saat bertanya. Inilah sebabnya PT Taspen menekankan pentingnya memantau kanal resmi. Mereka bahkan mulai merencanakan peluncuran fitur notifikasi langsung ke ponsel penerima manfaat agar kabar terbaru bisa diterima tanpa distorsi. Langkah aman untuk pensiunan menyambut kenaikan. 1. Segera lapor SPTB. Ini syarat mutlak agar dana pensiun tidak tertunda. 2. Simpan bukti pelaporan. Baik tangkapan layar dari aplikasi andal maupun salinan cetak. 3. Pantau pengumuman resmi. Jangan mengandalkan informasi dari grup pesan instan. 4. Rencanakan penggunaan dana rapel, supaya tambahan ini bisa digunakan secara optimal, bukan habis dalam hitungan hari. Jika melihat pola kebijakan awal Presiden Prabowo, fokus pertama adalah sektor peradilan. Namun, ia juga dikenal sering memanfaatkan momentum simbolis dalam kebijakan. Janji kampanyenya kepada pensiunan bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi politik jangka panjang. Mengumumkan kenaikan gaji pensiunan di momen seperti Hari Pahlawan atau menjelang akhir tahun akan memberi efek emosional yang kuat. Ini bisa menjadi langkah strategis untuk membangun citra pemerintah yang peduli pada pengabdian di masa lalu. Apakah ada potensi kenaikan lebih besar? Beberapa ekonom memperkirakan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5%, ruang fiskal untuk menaikkan gaji pensiunan bisa lebih lebar. Namun, skenario ini sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti harga komoditas global dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Jika rupiah stabil dan penerimaan pajak meningkat, bukan tidak mungkin kenaikan gaji pensiunan bisa lebih dari 10% yang selama ini disebutkan. Rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini adalah tentang kesabaran dan disiplin administratif. SPTB menjadi pintu masuk, sementara regulasi adalah kunci yang membuka aliran dana tambahan. Para pensiunan kini berada di persimpangan antara kewajiban dan harapan. Mereka telah menjalankan tugas, mengisi formulir, dan menunggu pengumuman. Yang tersisa hanyalah satu langkah lagi, keputusan resmi pemerintah. Pertanyaannya sederhana namun syarat makna. Apakah tahun ini menjadi tahun di mana janji itu ditepati? Bagi para pensiunan, jawabannya akan menentukan apakah Agustus 2025 ini hanya dikenang sebagai bulan administrasi atau juga sebagai awal babak baru kesejahteraan mereka.